Pemirsa, jika Anda melihat di layar kaca Anda, ini adalah 4 tulisan yang punya karakter yang sama. Tadi disebutkan juga oleh Mbak Deborah, ini merupakan karakter dengan kasus pembunuhan begitu. Kalau Anda lihat di nomor 2 ini, yang membedakan atau yang menyamakan ini ada sebuah ketegasan dari huruf I, T, E, Y ya? Bukan, Ibu jadi ini salah satu. Salah ini harus digarisbawahi. Jangan sampai misalnya contoh nih sekarang wabah corona, orang batuk langsung dibilang corona. Itu kan memperparah keadaan. Sama juga dengan sign yang sudah saya sebutkan 4 tadi, itu harus di checklist semuanya ada. Jadi bukan hanya dengan satu tanda. Kebetulan untuk tanda yang Mbak pegang itu adalah bentuk segitiga. Bentuk segitiga dari yang huruf tidak pada tempatnya. Baik. Nah, tapi pertanyaannya Mbak Deborah, apakah memang bentuk segitiga yang dituliskan oleh para, kita sebutkan orang-orang yang di sini ini semuanya berunsur bahwa mempunyai psikologis yang negatif? Saya tidak bilang psikologi negatif atau positif, tapi yang mau saya sampaikan adalah keempat pemilik tulisan tangan ini menunjukkan tanda yang sama. Gestur grafiknya semua sama, dan kondisinya semua sama, membunuh, tidak merasa menyesal. Baik. Gitu ya. Baik. Nah, kalau untuk sketsa ini digambarkan juga oleh pelaku remaja ini, ada sebuah gambar-gambar yang berunsur negatif juga. Ini ada seorang wanita yang diikat begitu, ada juga yang juga diikat di leher begitu. Ketika memang orang tua melihat atau membaca gambar-gambar seperti ini, apakah seharusnya memang harus segera diperiksakan begitu, atau seperti apa sih penanganan pertama oleh orang tua ini? Nomor 1 adalah cek semua catatan buku, diari atau apapun yang dimiliki oleh anak, dan cari apakah ada konsistensi. Kalau misalnya dari semua catatan yang ada, konsistensi semua 3 pola yang saya sebutkan tadi memang ada di tulisan tangannya. Kemudian semua gambar-gambar yang dibuat itu antara menunjukkan ekspresi emosi kesedihan dan kemarahan, atau gambar mukanya dicoret-coret. Menggambar wajah tapi selalu mukanya diurek-urek, atau misalnya mata, hidungnya dihilangkan dan sebagainya. Nah, itu waktunya para orang tua berdialog dulu dengan psikologi, bahwa dengan psikolog ya, bahwa apa yang saya menemukan tanda-tanda ini gitu ya. Atau mungkin bisa nomor 1 kan begini, ketika anak itu kalau menghadapi bahaya, apakah dia melihat orang tua sebagai sosok penolong atau malah jadi takut? Karena ada anak yang melihat orang tuanya prongrong, jangan sampai nih orang tua saya tahu nanti begini begitu. Jadi nomor 1, sudah waktunya menjadi orang tua yang lebih sadar ya, conscious parent saya menyebutnya. Kita ini penolong untuk anak. Artinya memang orang tua sebenarnya bisa melakukan pemantauan secara langsung, khususnya dari untuk mengenali tanda-tanda tersebut. Deteksi dini saja tapi tidak diagnosa. Gitu ya. Bagaimanapun juga kalau misalnya semua bisa kita diagnosa lewat Google, mengapa kita perlu dokter? Dokter juga belajarnya 4 tahun, 6 tahun, psikolog juga bertahun-tahun gitu. Tidak hanya 5 menit dari internet langsung kita bisa menyimpulkan sebuah diagnosa. Tapi minimal dengan mulai sadar, 1, tidak menyepelekan tulisan tangan dan gambar anak-anak, bahwa itu adalah salah satu sumber informasi yang paling mudah bisa kita dapatkan sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, kalau tanda-tanda waspada tadi ditemukan, berarti sudah waktunya pertama mungkin bisa bertanya dulu kepada anak, saya bisa kasih bantuan apa. Pendekatan dengan anak itu juga perlu dipelajari sih, karena setiap anak itu kan memang berbeda karakternya. Dan selanjutnya juga bisa mulai terbuka pola pikirnya untuk berdiskusi dengan psikolog, menyediakan kira-kira bantuan apa yang bisa diberikan kepada anak. Baik. Oke, ini ada dugaan juga pelaku melakukan aksinya ini karena terinspirasi film dari Slenderman. Ini juga digambarkan begitu oleh pelaku, ini karakter Slenderman. Pertanyaannya memang apakah memang setiap orang tua lagi begitu melihat anak yang menggambarkan sosok-sosok yang negatif juga harus juga diwaspadai juga begitu? Perilaku manusia itu kan selalu antara aksi dan reaksi, gitu ya. Nah, tentang aksi reaksi juga ada unsur internal dan eksternal. Pengaruh dari YouTube, Google dan lain sebagainya itu adalah faktor eksternal. Bagaimana dengan faktor internalnya? Ketahanan, kekuatan karakter anak, kemudian rasa aman anak tersebut. Karena kalau misalnya anak dalam kondisi yang baik-baik saja gitu, bertemu dengan berbagai macam perilaku, antara memang dia bisa memfilter sendiri atau juga tidak terpengaruh. Tapi bagaimanapun juga kita juga sebagai orang tua perlu sadar gitu. Manusia itu makhluk sosial, Mbak. Bukan benda mati, logam di
benda mati pun logam, ketika disiram air terus-menerus dan direndam itu juga bisa berkarat. Ada reaksinya gitu. Sama juga apalagi manusia kita ini sangat sosial, kita ini sangat mudah berubah, apalagi dengan di otak itu ada istilah neuroplasticity. Setiap informasi yang kita cerna dengan pemikiran berpengaruh kepada perasaan itu juga bisa mempengaruhi tindakan dan pola perilaku kita. Jadi apa yang ditonton, apa yang dibaca itu adalah proses untuk infiltrasi pola pikir. Yang selanjutnya kalau dicerna terus-menerus berpengaruh kepada perasaan. Dicerna terus-menerus dipikirkan, dirasakan, berujung kepada tindakan. Jadi ya itu juga yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Apa yang kita makan? Makanan tidak hanya makanan fisik ya dalam bentuk makanan, tapi informasi itu kan juga salah satu makanan. Food for thought. Makanan apa yang kita berikan kepada anak? Itu akan sangat berpengaruh. Baik, tulisan tangan dan juga sketsa ini bisa jadi deteksi dini dari para orang tua untuk mengetahui bagaimana psikologis dari anak-anak. Terima kasih Mbak Deborah Dewi, seorang grafolog sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Siang.